Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Termiji, saya dari Prodi PAUD. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Ejaan yang Disempurnakan. Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia anak usia dini, dosen pengampu Bapak Indra Bangsawan, MPD. Pendahuluan. Bahasa memiliki peranan penting dalam kehidupan kita. Bahasa terbagi menjadi dua, pertama bahasa lisan dan kedua bahasa tulisan. Dalam makalah ini saya akan membahas tentang bahasa tulisan yang diatur dalam ejaan. Ejaan yang berlaku saat sekarang ini adalah ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan adalah sub materi dalam ketataan bahasa Indonesia yang memiliki peran yang cukup besar dalam mengatur etika berbahasa secara tertulis, sehingga diharapkan informasi tersebut dapat disampaikan dan dipahami secara komprehensif dan terarah. Dalam prakteknya, diharapkan aturan tersebut dapat digunakan dalam keseharian masyarakat, sehingga proses penggunaan tata bahasa Indonesia dapat digunakan secara baik dan benar. Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa nasional yang digunakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Dari segala lapisan, masyarakat dimanfaatkan bahasa Indonesia dalam berbagai situasi dan untuk segala keperluan baik secara lisan maupun tulisan terkait dengan kedudukannya. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang penting dalam perjalanan keberadaan bangsa Indonesia sendiri. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia mengemban 4 fungsi, yakni sebagai bahasa pengantar resmi secara kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan, bahasa resmi dan kegiatan perhubungan tingkat nasional, dan bahasa resmi dalam mengembangkan kebudayaan dan memanfaatkan iptek nasional. Melihat banyaknya fungsi yang dimiliki oleh bahasa Indonesia, dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia menduduki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan beberapa hasil penelitian, ternyata masih banyak ditemukan kesalahan penggunaan bahasa Indonesia, terutama dalam kegiatan tulis-menulis. Karena dalam kegiatan tulis-menulislah terdapat beberapa kaidah yang harus diikuti dan dipergunakan secara besar. Kesalahan tersebut tidak hanya ditemukan oleh di kalangan umum, bahkan di perguruan tinggi yang merupakan instansi yang menjadi rujukan penggunaan bahasa Indonesia secara ilmiah. Kesalahan ditemukan pada mahasiswa dalam penulis naskah, skripsi, tesis, maupun tulisan ilmiah yang lain. Tidak hanya mahasiswa, beberapa jurnal ditulis oleh dosen juga banyak dikemukakan kesalahan. Pengertian ejaan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi-bunyi ujaran, bagaimana menempatkan tanda-tanda baca, bagaimana memotong suatu kata dan bagaimana menghubungkan kata-kata. Ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis. Keteraturan bentuk akan berimplikasi pada ketepatan dan kejelas makna. Ibarat sedang mengemudi kendaraan, ejaan adalah rambu lalu lintas yang harus dipatuhi oleh setiap pengemudi. Jika para pengemudi mematuhi rambu-rambu yang ada, terciptalah lalu lintas yang tertib dan teratur. Seperti itulah kira-kira bentuk hubungan antara pemakai bahasa dengan ejaan. B. Sejarah ejaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional lahir pada awal tahun 20-an. Namun, dari segi ejaan, bahasa Indonesia sudah lama memiliki ejaan tersendiri. Berdasarkan sejarah, perkembangan ejaan sudah mengalami perubahan sistem ejaan, yaitu 1. Ejaan Ophusian. Ejaan Van Ophusian disebut juga ejaan balai pustaka.
masyarakat pengguna bahasa menerapkan sejak tahun 1901 sampai 1947. Ejaan ini merupakan karya C.A. van Ovation, dimuat dalam kitab Logat Melayu dalam tahun 1901. Ciri khusus ejaan van Ovation: ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata Melayu menurut model dimengerti oleh orang Belanda, yaitu menggunakan huruf Latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda. 2. Ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan Republik dimuat dalam surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mr. Suwandi nomor 264 tanggal 19 Maret 1947. Sebab ejaan ini disebut sebagai ejaan Suwandi. Sistem ejaan Suwandi merupakan sistem ejaan Latin untuk bahasa Indonesia. 3. Ejaan Malindo. 4. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. C. Penggunaan EYD yang benar dan penulisan huruf dan kata. 1. Penggunaan huruf kapital. A. Jabatan tidak diikuti nama orang. B. Huruf pertama nama bangsa. C. Nama geografi sebagai nama jenis. D. Setiap unsur bentuk ulang sempurna. E. Penulisan kata depan dan kata sambung. Ada 2. Penulisan huruf miring. Dalam huruf miring itu ada penulisan A. Penulisan nama buku. B. Penulisan penegasan kata dan penulisan bahasa asing. C. Penulisan kata ilmiah. Dan ketiga ada penulisan kata turunan. Di antara penulisan kata turunan ada A. Gabungan kata dapat amalan akhiran. B. Gabungan kata dalam kombinasi. Dan di sini saya akan melanjutkan D. Penggunaan tanda baca yang benar sesuai dengan EYD. Di sini ada tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat, bukan pernyataan atau seruan. B. Tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Contoh, A. Suban K. Siregar. 2. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur suatu perincian atau pembilangan. 3. Tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai di antara unsur-unsur dalam memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. 4. Tanda titik 2. 5. Tanda hubung. Tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. 6. Tanda pisah, yaitu tanda pembatasan penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan. 7. Tanda elipsis, yaitu tanda menggambarkan kalimat yang terputus-putus. 8. Tanda tanya, yaitu tanda yang dipakai pada akhir kalimat tanya. 9. Tanda seru, biasa itu dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah. 10. Tanda kurung, yaitu menggampit tambahan keterangan atau penjelasan. 11. Tanda kurung siku, yaitu tanda yang mengumpit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu jadi syarat bahwa kesalahan itu memang terdapat di dalam naskah asal. 12. Tanda petik. Tanda petik itu menggampit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan naskah atau bahasa tulisan lain. 13. Tanda petik tunggal, yaitu tanda menggampit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. 14. Tanda ulang atau angka 2 biasa. Tanda ulang dapat dipakai dalam tulisan cepat atau notula untuk menyatakan pengulangan kata dasar. 15. Tanda kata miring. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam penomoran kode atau surat. 16. Tanda penyingkat atau disebut itu apostrof, yaitu tanda menunjukkan penghilangan bagian kata. Dan di sini ada lanjut
di sini saya akan menjelaskan penggunaan EYD yang benar pada singkatan dan akronim. 1. Penulisan singkatan. Penulisan singkatan itu ialah bentuk dipendekatkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Di situ ada tanda kapital diikuti dengan tanda titik biasa. Itu ada penulis. Di sini saya melanjutkan A. Penulisan singkatan umum 3 huruf. Baiklah, saya lanjut untuk F. Penulisan akronim, yaitu penulisan ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Baiklah, saya akan menyimpulkan makalah saya hari ini. Dari kesimpulan makalah saya hari ini adalah, pada dasarnya masyarakat kita telah memahami kegunaan kaidah tata bahasa di Indonesia yang baik dan benar. Akan tapi dalam pelaksanaannya seringkali masyarakat dihadapkan pada situasi dan kondisi berbahasa yang tidak mendukung. Maksudnya ialah masyarakat masih enggan untuk mengikuti kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam komunikasinya sehari-hari, masyarakat sering terdikte oleh aturan-aturan tata bahasa yang salah, sehingga bermula dan kesalahan-kesalahan tersebut dapat menjadi kesalahan yang sangat fatal dalam mengikuti aturan-aturan ketataan bahasa yang akhirnya kesalahan tersebut menjadi sebuah kebiasaan dan parahnya hal lagi disebut menjadi kebudayaan dan dibenarkan penggunaan dalam keseharian. Untuk itu, sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk selalu mengingatkan kepada masyarakat untuk dapat menggunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena bagaimanapun bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam proses pembangunan karakter masyarakat dalam bangsa ini. Inilah hasil presentasi saya pada hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.